Sahabat Muslim, rezeki adalah pemberian Allah yang diberikan kepada makhluknya. Tak hanya berbentuk uang, rezeki pun dapat berbentuk sakit. Tujuannya ialah sebagai cobaan dan ujian bagi ketaatannya kepada Allah. Siapa saja pasti pernah merasakan sakit, baik yang parah maupun ringan. Namun sayangnya, tak semua orang mensyukuri sakitnya tersebut. Ada yang mengeluh karena tak bisa bekerja, namun ada pula yang bersyukur atas penyakitnya tersebut. Adapun hikmah sakit ialah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi penghapus dosa. Ternyata melalui sakit, Allah akan menggugurkan dosa-dosa seseorang. Oleh karena itu, kebanyakan orang sebelum meninggal biasanya merasakan sakit terlebih dahulu. Ada yang berminggu-minggu dirawat di rumah sakit, ada pula yang berhari-hari lalu kemudian meninggal. Tujuannya ialah agar dosa orang tersebut berkurang ketika dihisab nanti. Hal ini sesuai hadis berikut. Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Yang kedua, doanya mustajab. Jadi bila suatu saat Anda sakit, maka berdoalah sebanyak-banyaknya. Karena doa di saat kondisi kita lemah dan sulit akan lebih cepat diijabah. Adapun dalilnya sebagai berikut. Dia atau Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan. Yang ketiga, Allah mengistirahatkan kita. Terkadang kita bekerja terlalu keras sampai melupakan hak dari tubuh kita. Bekerja sampai larut, telat makan, bahkan sampai melupakan ibadah. Maka dengan sakit, Allah memberikan waktu untuk kita beristirahat dan mengingat Allah serta lebih bersyukur tentang nikmat dikala sehat. Dan banyak lagi beberapa keutamaan dikala sakit lainnya. Namun dikala sakit, seseorang tetap harus menjalankan ibadah wajib, yaitu sholat fardu atau sholat 5 waktu. Karena kewajiban sholat fardu tidak akan pernah gugur selama orang tersebut berakal dan tidak ada penghalang syar'i. Seperti kondisi menstruasi misalnya, yang membolehkannya untuk meninggalkan sholat. Dalil wajibnya adalah firman Allah yang berbunyi, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku." Artinya, dalam kondisi apapun, kita tetap diwajibkan sholat. Adapun dalilnya sebagai berikut, bertakwalah pada Allah semampu kalian. Dan inilah keringanan sholat bagi orang yang sakit yang dirangkum dari bekalislam.firanda.com. Yang pertama, diperbolehkan tidak berjamaah di masjid jika sakitnya akan bertambah parah atau kesulitan pergi ke masjid. Yang kedua, diperbolehkan menjamak sholat. Namun jamak sholat ini tidak berlaku untuk sholat subuh ya sahabat muslim. Yang ketiga, diperbolehkan sholat sesuai kondisinya, seperti dengan cara duduk, berbaring, atau kondisi terlentang. Namun jika semua kondisi tadi tidak memungkinkan, maka sholat dapat dilakukan dengan isyarat sebagaimana dijelaskan Ibnu Umar. Apabila orang yang sakit tidak mampu sujud, hendaklah dia berisyarat dengan kepalanya dan tidak mengangkat apapun ke keningnya. Namun bila dengan isyarat sholat masih tak memungkinkan, maka sholat bisa digantikan dengan kedipan mata. Terkait sholat di saat sakit, tentu saja banyak ragam penyakit yang akan bertambah parah jika terkena air, atau seseorang kesulitan menjangkau kamar mandi. Oleh karenanya, tayamum menjadi solusi pengganti wudhu. Berikut penjelasan lengkapnya. Tayamum adalah pengganti wudhu. Apabila kita ingin melaksanakan sholat, maka kita tidak bisa berwudu, maka kita akan menggantinya dengan pengganti yang disebut dengan tayamum. Tayamum itu bisa dilakukan di beberapa hal. Pertama, apabila kita tidak menjumpai air, kita berada dalam suatu perjalanan, kita tidak menjumpai air, maka boleh diganti dengan tayamum. Kemudian yang kedua, tayamum itu bisa kita lakukan apabila memang tetap ada air, tapi memiliki penyakit yang tidak bisa terkena dengan air. Contoh, orang ini divonis oleh dokter tidak boleh kena air, atau tubuhnya banyak luka-luka, sehingga anggota-anggota wudhu seperti mungkin pergelangan atau di bagian muka, beberapa hal tidak bisa terkena air, maka kita ganti dengan tayamum.
Kemudian juga ulama kita mengatakan bisa diganti dengan tayamum apabila kita berada di suatu kondisi atau di suatu tempat memang ada air, tapi kita berada dalam keadaan darurat seperti kedinginan sekali tidak bisa menyentuh air, maka boleh diganti dengan tayamum. Atau kita berada di dalam safar, di mana kondisi kita tidak bisa menggunakan air karena air hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Seperti kita berada di dalam pesawat, kemungkinan memang ada air, tapi air itu lebih penting untuk hal yang lain daripada wudhu, maka kita mengganti dengan tayamum. Maka ini adalah tempat dan situasi, kondisi kita bisa mengganti wudhu kita dengan tayamum. Dan bagaimana tata cara kita melaksanakan tayamum? Tentunya tayamum itu kita mulai dengan niat, karena niat ini adalah inti utama dari setiap ibadah. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal diawali dengan niat yang benar, niat yang baik. Maka setiap ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah, ulama kita mewajibkan setiap amal itu dimulai dengan niat. Maka niat dulu menjadi syarat utama tayamum. Setelah kita berniat, maka kita hanya sekedar menyentuh benda-benda padat. Seperti di depan kita ada meja, benda padat, ada tanah, ada batu atau kaca, semua bisa kita gunakan untuk tayamum. Maka ketika kita menyentuh benda padat itu, kita langsung mengusap muka kita, dan disitulah kita mengucap niat di dalam hati, karena niat itu ada di dalam hati. An-niyatu fis sudur, niat ada di dalam hati. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i dan juga para Syafi'iyah, ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, itu tentunya menganjurkan niat itu dilafalkan. Bagaimana lafal niat tayamum? Nawaitu tayammum listibahatis shalah lillahi ta'ala. Ketika kita sudah mengucapkan niat dalam hati, saya niat tayamum mengganti wudhu saya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita usap muka kita, kemudian kita sentuh lagi benda padat yang ada di depan kita, entah itu meja, entah itu kita sentuh batu atau tanah. Sesudah itu kita usap tangan kita yang kanan sampai ke siku, kemudian kita balik, kemudian kita sentuh lagi, balik dengan tangan kita seperti ini ke kiri ya. Nah, kemudian sesudah itu selesai tayamum kita.